Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan saya Khairina Indrawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4A STK IPB GRI Tulungagung. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan tentang COVID-19 atau virus corona. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Baik, kali ini saya akan berbicara mengenai fenomena COVID-19. COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona melalui terdeteksi pertama kali di Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatang ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar Wuhan. Pasar tersebut menjual berbagai macam binatang liar seperti kucing, anjing, babi, tikus, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan binatang yang lainnya. Bahkan sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. COVID-19 atau virus corona tengah menyebar dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal, seperti beberapa bulan yang lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Hal yang perlu diketahui tentu saja adalah seberapa parah dampak krisis pada bisnis di berbagai sektor. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman caranya pun juga berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan dan berkendara untuk membeli, akibat pandemi virus, konsumen harus membeli secara daring atau online. Kalaupun pembeli dilakukan secara offline, konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat. Penyebaran virus corona ke sebagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia. Misalnya, yang pertama, adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina, seperti batu bara dan kelapa sawit, akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Yang kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal Cina menjadi pusat produksi barang seluruh dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Yang ketiga, virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply atau akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Yang keempat,
Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri dan Cina untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa dan maskapai tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Virus corona ini sangat berdampak pada bisnis pengusaha. Ada beberapa langkah strategi pengusaha di tengah pandemi virus corona saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, media online. Kondisi saat ini, hampir semua orang disarankan agar selalu di rumah. Mereka akan lebih banyak waktu untuk mengakses berita-berita dari media online. Tentunya dengan materi gambar atau video yang menarik agar orang dapat berkunjung ke iklan kita. Banyak orang saat ini melakukan kegiatan di rumah, tetapi komunikasi dengan orang lain akan tetap dilakukan agar silaturahmi tetap berjalan. Kondisi seperti ini sudah seharusnya dapat kita manfaatkan. Produk seperti produk properti bisa kita iklankan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Agar maksimal, kita bisa memasukkan materi baru sehari 3 kali dengan cara iklan berbayar. Yang kedua, melalui SMS atau WA. Saat ini di Indonesia, ratusan juta orang telah menggunakan alat komunikasi berupa handphone. Produk properti bisa diiklankan dengan cara mengirimkan SMS atau WA yang akan diterima langsung oleh target customer yang kita tuju. Agar iklan kita bisa maksimal dan tepat sasaran, kita harus memilih profil calon pembeli sesuai dengan produk properti yang kita iklankan. Baik, yang ketiga, melalui media televisi. Dengan banyaknya orang melakukan kegiatan di rumah, sudah tentu juga akan mengakses berita atau memilih hiburan di televisi. Ini juga bisa kita pilih untuk mengiklankan produk properti kita. Keunggulan dari iklan di televisi, kita bisa menampilkan produk properti kita dengan visual yang bagus sehingga bisa lebih meyakinkan calon pembeli dan jangkauannya akan sangat luas. Keempat, pemberian diskon. Kebiasaan orang Indonesia dari berbagai macam kalangan jika membeli sesuatu produk akan menanyakan potongan harga atau diskon. Ini bisa dilakukan tentunya besarnya disesuaikan dengan hitungan harga jual setelah dikurangi biaya-biaya yang ada. Orang membeli sesuatu produk dengan harga ratusan juta, biasanya selain diskon akan menanyakan hadiah. Ini bisa kita lakukan dengan pemberian hadiah yang menarik berupa paket hadiah untuk merangsang calon pembeli agar bisa memutuskan untuk mengambil produk properti kita. Yang terakhir, kekuatan tim sales. Tidak bisa dipungkiri, suatu produk apapun termasuk properti sangat mengandalkan tim sales. Agar tercipta sales yang militan, maka harus diberikan pengetahuan yang menguntungkan. Selain memberikan pelatihan atau motivasi, kondisi saat ini tim sales juga harus diberikan sesuatu yang sangat menarik agar selalu bersemangat menjual produk properti kita. Misalnya, memberikan komisi yang lebih di tengah pandemi virus corona ini, seperti saat ini, dan paket hadiah ataupun bentuk lainnya. Tim sales juga perlu diberikan edukasi mengenai protokol kesehatan agar setiap ketemu calon pembeli merasakan kenyamanan baik dari sisi sales sendiri maupun customer. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga virus COVID-19 ini bisa segera berakhir
Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan selalu taati peraturan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, video kita ini disponsori oleh Susu Murni Nasional.